Halo semuanya, selamat datang di Abu-Abu Berkata, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Mulai? Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi nih di podcast Abu-Abu Berkata ya teman-teman. Jadi buat sobat Abu-Abu semua, kali ini merupakan episode pertama atau perdana untuk tahun ini, yang dimana kali ini kita bakal mengundang dua narasumber nih yang bakal berbagi tentang hidup mereka, tentang bagaimana mereka menjalani masa-masa perkuliahannya. Dan juga buat teman-teman semua, untuk kedepannya kita akan ada terus episode-episodenya, dan untuk para kreatif dan semua produsernya bakal berusaha untuk menjadikan tamu-tamu undangan yang sangat berkualitas tentunya. Oke, kali ini kita bakal undang dua narasumber tentunya, yaitu narasumber dari Sobat Abu-Abu nih. Dan ya pasti buat Sobat Abu-Abu semuanya udah pasti tahu siapa abang-abang ini. Oke lah, kita panggil aja nih untuk dua narasumber kita, yaitu Abang Hanin dan juga Bang Rama. Mungkin kepada abang-abangnya dimasuklah. Masuk. Oke. Masuknya. Makasih Bang. Assalamualaikum. Selamat datang. Sehat. Yuk, sehat. Alhamdulillah. Duduk. Terima kasih. Iya. Ya ala kadarnya aja ya. Mungkin banyak yang kurang. Jadi kita bakal talking nih sama abang-abang, walaupun kursinya Agak jatuh nih Bang ya. Agak beda ya, di situ tinggi di sini nih ya. Belum ada sandaran hidup rupanya. Waduh. Ada curang aja ya. Tapi Bang, sesuai dengan tema kita ini, prestasi, beasiswa sama organisasi. Tentunya nih kita mengundang orang-orang yang berkompeten ya. Kompeten. Gimana ya? Belibet ngomongnya. Biasa. Oke. Banyak yang kita tahu kalau misalnya kuliah itu jadwalnya padat ya Bang. Iya, betul. Habis itu organisasi, Betul. ada yang kupu-kupu, ya kan? Ada yang emang nggak kupu-kupu. Pura-pura. Jadi buat abang-abang nih, sebagai tamu spesial nih di acara pertama episode perdana di tahun ini di podcast Abu-Abu Berkata, mungkin ya dari kedua abang-abang ini bisa jelasin dong apa nih tips and trick yang abang jalani selama masa perkuliahan. Mungkin dari Bang Hanin atau Bang Rama, bisa deh, siapa aja yang boleh mulai duluan. Oke. Mungkin saya mau duluanin dulu Bang. Oh, boleh. Suhu kita santai. Kita di sini talking. Sama semua. Iya. Oke, mungkin aku duluan ngomong Iya. Bang Reja ya. Izin Bang Rama? Aman. Jadi Oh, kalau santai. kita bicara masalah perkuliahan, sebenarnya bisa dibilang seru-seru rumit. Seru-seru susah. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah. Ya. Memang kita berbicara soal perkuliahan tuh agak kompleks lah. Beda ketika kita masih SMA nih, kan Ya, masih ya. pernah SMA kan? Masih tuntun Masa-masa putih-putih ya bos. Di situ kita kan kita bilang pemikiran kita masih terlalu Ya, santai, masih terlalu anak-anak lah kita bilang, masih childish lah kalau bahasa anak muda zaman sekarang. Benar. Tapi ketika kita udah masuk masa kuliah, itu udah ada pemikiran lain, udah ada tantangan lain, ada namanya tujuan lain yang ingin kita capai gitu. Nah, berbicara masalah itu juga, kita pasti tahu ada masalah rumit, ada hal-hal yang bakal kita hadapi, apalagi dari masa-masa perkuliahan nih. Kita perlu adaptasi dari masa transisi lah, dari masa SMA ke masa kuliah. Nah, itulah yang menjadi salah satu tantangan, kita bilang tantangan di masa perkuliahan. Jadi yang paling penting itu sebenarnya kalau kita pengen bisa survive di kuliahan, kita harus adaptasi. Kita harus tahu lingkungan kita gimana, kita harus tahu apa yang harus kita lakuin, kita harus inisiatif untuk melihat gimana kondisi-kondisi di lapangan, gimana kondisi-kondisi untuk berkomunikasi dengan orang lain, apalagi dengan orang-orang yang sudah sebelumnya pernah menjalani hal tersebut. Jadi kalau bisa kita banyak-banyak sharing, banyak-banyak ngomong supaya kita bisa lebih tahu lah gitu. Oh, berarti yang penting tuh kita harus berani untuk mencoba ya Bang? Iya, berarti coba adaptasi jangan lupa. Tapi ya kalau Bang Hanin kita dari sering dengar ya Bang Rama ya, kalau Ya. Abang ini aktif ini. Mantap. Kalau Bang Rama ini nggak bukan juga nih Bang. Oh iya, Bang Rama juga. Saya dengar bakal aktif nih. ini udah ngajar bimbel. Iya, Wah, betul. masih Suhu. semester segini lebih suhu nih. Lebih suhu nih. Coba boleh dong Bang Rama bagi pengalamannya seputar perkuliahan lah, gimana Bang Rama bisa
memanage waktu mungkin ya. Saya lihat, saya selaku teman abang nih dari seperjuangan ya, saya tengok dari awal sampai semester ini konsisten nih, nggak ada turun menurunnya nih. Iya. Mungkin mulai yang Bang Rama. Makasih Allah. Makasih Bang Reza. Ya aman tuh. Benar. Oke, jadi sepakat ya memakai apa dibilang Bang Hadin tadi tentang kuliah itu kan kita tentang adaptasi. Nah, Ya. kalau dari abang sendiri nih kan, menurutnya tuh sebenarnya kita kuliah itu kita harus tahu mindset dulu. Tujuan kita kuliah itu apa? Dasar. Karena sebenarnya banyak orang kan dia tuh nggak semangat kuliah atau apapun dia sebenarnya nggak tahu dia tujuan kuliah itu Iya, apa. Jadi dia cuma sekedar kuliah, masuk, belajar, pulang, udah. Iya, betul. Dapat gelar sarjana, oke udah selesai, nggak tahu lagi mau ngapain. Jadi kan kita kan sebagai manusia yang punya tujuan hidup. Jadi dari tujuan hidup itu kita belajar, adaptasi, belajar banyak coba hal baru. Betul. Karena kan selagi kita nih mahasiswa, masih muda kan, Ya. sebagai apa namanya pilar bangsa. Kan jadi kita harus banyak cari pengalaman, jangan takut coba hal baru gitu. Ya. Bang Reza. Jadi itulah mungkin Bang Reza. Jadi sebenarnya kuliah ini tergantung skala prioritas kita. Iya. Skala prioritas Iya. kita. Karena banyak orang kan mikir terlalu sibuk sebenarnya karena dia nggak bisa misahin skala prioritas Iya. dia dengan itu. Ini itu Bang Reza. Benar-benar. Emang jawabannya seperti yang saya pikirkan. Emang orangnya tuh terstruktur. Jadi nggak bakal melenceng nih. Misalnya dia mau ini, dia kejar nih. Ya. Tapi Boleh. kan kita tahu ya kalau misalnya kuliah itu ada nih yang kupu-kupu malam atau yang asik ya udah kuliah, sekedar kuliah, tapi organisasinya ya udah gitu. Tapi kan setahu saya nih ya sebagai sobat abu-abu nih, Iya. pasti sobat abu-abu nih semuanya mau tahu nih gimana organisasi itu penting dalam kuliah kita. Yang kita tahu kan kalau misalnya organisasi itu hal-hal basic lah yang kita bisa dapatkan. Tapi mungkin ada nggak hal-hal tertentu yang bisa abang-abang berdua nih jelasin ke sobat abu-abu gimana caranya biar organisasi itu bisa apa namanya tuh Menunjang gitu. menunjang, bisa berkelanjutan lah kita untuk kedepannya. Mungkin gimana? Oh, Bang Rama. izin duluan. Bang Rama. Oke, jadi terkait apa sih tadi? Organisasi. Organisasi, oke. Jadi kan Bang Reza, Ya. kita ini kan kalau di kuliah tuh kita tuh diajari misalkan ada air nih. Di kuliah tuh kita diajari air tuh ini tentang ini, dia tersusun dari ini. Iya, Iya. benar. Oke, tapi kita nggak tahu rasa air itu gimana. Iya. Oh iya, benar. Setuju. Kita dikasih tahu air itu gimana bentuknya, Hmm. dia tersusun dari apa, tapi kita nggak pernah tahu rasa air itu kayak mana. Iya. Iya. Nah jadi dengan kita gabung organisasi, komunitas-komunitas di luar, kita bakal tahu, oh ini tuh rasanya air itu, ini rasanya air itu. Kelas. Terjun langsung. Setuju. Langsung. Jadi kan apalagi kalau kita nih sebagai orang pertambangan kan ada tuh dia salah satu di industri pertambangan tuh posisi CSR Iya. Ya, ya. yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Iya, ada iya. manajemen konflik. Oke, jadi kita di kuliah belajar nih gimana caranya menghadapi masyarakat. Tapi kalau kita nggak langsung terjun, nggak nyoba langsung Iya, nggak tahu ya. berhubungan langsung dengan orang luar, kita nggak bakal tahu. Jadi ilmu itu hanya sekedar teori, tapi kita nggak tahu praktek. Iya. Wah. Jadi itulah fungsinya dari organisasi. Iya, benar. Ya, benar banget nih sobat abu-abu. Seperti kita tahu kan kalau misalnya tambang itu sendiri ada kaitannya sama masyarakat, bagaimana kita manage ya kan. Iya. Jadi ya benar banget yang bilang sama Bang Rama, bagaimana kita bisa menghandle hal-hal yang di luar pelajaran nih. Kita juga harus ngerti bagaimana pola pikir manusia ya Bang. Iya. Oke. Benar kali, Bang Reza. Ya, tapi kan Bang, mungkin nih untuk Bang Hani nih ya. Ada orang nih kan yang udah dibilang kalau misalnya kayak dibilang nih dinasihatin sama Bang Rama kan, Iya. ya kan? Dibilang harus dicoba, harus dirasain gimana Iya, gitu. betul. Kayak misalnya air yang Iya, perumpamaan. betul. Tapi nih Bang, masih aja nih yang masih keras gitu. Iya, iya. Ya bahasa tambangnya itu masih keras Masih banget. keras. Solid, Jadi gitu, perlu solid. perlu diolah lagi. Perlu diolah. Jadi gimana tuh Bang, menurut Abang bagi buat kita ngajak orang-orang kayak yang berpikirannya seperti itu untuk bisa terbuka lah pikirannya. Iya. Gimana tuh Bang? Nah,
Kayak tadi Bang Reja bilang juga kan, tadi ada apa namanya kubu-kubu ya? Ya. Kuliah pulang. Jadi dia cuma datang kuliah, habis itu dia pulang, habis itu setelah itu gitu kita lihat produktivitasnya kan. Setelah itu dia nggak terlalu mendapatkan ada kita bilang produktif lah gitu. Jadi sekedar kuliah, habis itu di sisa waktu kosongnya dia mengisinya kurang lebih dengan hal lain tapi kurang produktif gitu. Yang sebenarnya bisa kayak Bang Rama bilang tadi, ketika kita gabung sama komunitas, kita gabung sama organisasi, itu banyak hal lain yang bisa kita pelajari. Nah, ketika misalnya kayak Bang Reja bilang tadi, ada nih orang-orang yang memang dia tuh, udah kita bilang nih, organisasi itu ada benefitnya, organisasi itu ada keuntungannya, organisasi itu ada dampaknya. Cuma dia masih nggak mau nih, nggak mau rasain. Ya, sebenarnya yang salahnya tuh, pertama, kalau dia udah coba tapi dia belum rasain, karena dia nggak coba dengan betul-betul. Ya, Kadang ada orang sekedar masuk dikasih tahu nih, di organisasi itu ada kayak gini, coba lakuin, coba terapi. Dia ngeyel nih, dia sekedar bilang nggak penting, nggak perlu. Nah, jadi ketika dia berpikir seperti itu, dia nggak bakal dapat dampaknya. Makanya itu yang aku lakuin juga ketika aku gabung organisasi, itu apapun job desk, apapun tugas, apapun kewenangan yang di situ, tanggung jawab yang di situ, lakunya dengan semaksimal mungkin. Jadi kita bakal tahu nih dari kasus, dari masalah yang kita hadapi di situ, kita tahu nih akar masalahnya apa, kayak mana cara selesainya. Habis itu kita bisa dapat keuntungannya apa. Dari situ juga kita bisa banyak belajar. Jadi dari hal-hal kayak gitulah sebenarnya kita bisa dapatin. Jadi ketika orang-orang yang bilang organisasi nggak ada untungnya, organisasi ini nggak ada faedahnya dan sebagainya, berarti bukan organisasinya yang salah, tapi dianya yang masih belum bisa memanfaatkan atau memaksimalkan organisasi itu gitu. Setuju. Ya kayak manapun kita sebagai manusia ya udah ngajak lah ya Bang. Iya betul. Udah usaha juga buat teman-teman kita nih. Semoga sobat abu-abu nih jangan ada yang kayak gini ya Bang. Iya betul. Ya karena kita tahu juga nih penting itu organisasi. Oke Bang, mungkin kita udah ngomong talking panjang-panjang nih Bang ya. Kayak udah nih Abang udah seret nih. Ini mohon maaf nih Bang ya, mohon maaf nih, minumnya ala kadarnya, ini aja nih. Bening ya. Bening ya. Jadi kalau bening ini biasanya kita ini pojok kanan sebelah nih. Aduh, jadi ada apa nih? Jadi buat Danus ya, untuk kedepannya boleh dong disponsorin minimal minuman ciki-ciki biar tamunya semangat ya Bang. Biar enak sih kita ngomongnya kan. Lancar gitu. Kedepannya nih Danus, tolong dong ini minum. Masa minum aja nggak ada, jadi duitnya kemana? Aduh. Dari mana duitnya? Parah. Udah, boleh. Kita minum Masih Bang ya? Cuma air putih nggak apa-apa ya? Aman aja Bang. Oke Bang. Nikmat tadi. Mungkin segar. Teguk ini bisa bikin kita ngomong 1 jam ke depannya lagi ya. Boleh ya. Oke, kita jamanin ya. Kita jamanin. Aman. Jadi Bang, satu lagi nih topik kita kan tentang beasiswa. Oke. Ya. Beasiswa pasti ya kalau untuk sobat-sobat ini kan pasti mikirnya duit. Iya. Kalau beasiswa itu nggak saja jauh, pasti apa? Duit. Duit. Nah, nggak jauh. Ujung-ujung apa? Duit. Jadi buat abang-abang nih gimana nih? Ya kita tahu lah Bang Anin juga banyak beasiswa dan dulu ya kan dari KSE pindah ke bukan Margiana. Ya mungkin abis itu prestasinya banyak gitu kan, ya kan? Jadi gimana tuh Bang biar bisa dapat prestasi banyak, beasiswa banyak? Ini Rama juga kan kemarin ikut ini paper kontes kan? Pikirin aja coy, pergi ke sana gimana caranya? Ya kan? Dibayar sana kan? Oh, main ali Pak. Pengen juga Bang. Jadi sobat abu-abu nih harus rajin ya, rajin belajar, rajin baca-baca biar bisa main-main nih orang nih. Nih, abang dibayarin ya? Yoi, orang ini, abang tiket belum pergi kemana-mana aman ya? Aman kan? Kita tinggal kemana-mana kita bawa diri ya. Jadi jangan malas belajar. Oke, gimana Bang? Cara biar dapat prestasi banyak, beasiswa banyak itu. Oke, boleh izin Bang Rama? Lanjut Bang. Jadi kalau bicara masalah beasiswa, masalah prestasi itu balik lagi ke tujuan masing-masing juga sebenarnya. Kayak tadi pertama kita bisa masalah kuliah, terus masalah organisasi, kemudian masalah prestasi. Itu ketika ketiga hal tersebut kita pengen fokus satuin, ada juga yang harus kita korbankan gitu. Ada hal lain yang harus kita korbankan. Misal kayak kita harus lebih capek sedikit, harus ada lebih effort sedikit. Nah itulah balik lagi ke pertama mindset yang dibilang Rama di awal. Kita harus ada mindset, harus ada tujuan di awal. Ketika kita pengen ngambil tiga-tiga tuh kita udah nggak siap nggak dengan konsekuensinya. Nah ketika kita pengen jalan sekaligus, kita siap nggak dengan risiko yang bakal kita hadapi gitu.
Karena ketika kita terjun dalam 3 hal tersebut, itu 3 hal yang besar, kuliah, organisasi, prestasi, masalah yang rumit, kemudian tugas yang ada di kuliah, konflik yang ada di organisasi, kemudian persiapan untuk perlombaan. Itu jadi salah satu hal juga yang harus kita pikirkan sebelum kita ketiga hal tersebut gitu. Kita pengen kejar 3 hal tersebut. Jadi ketika misalnya kita bicara masalah beasiswa, masalah prestasi, itu tujuan balik ke awal. Kayak dulu aku mau cerita sedikit nih, ketika misalnya pas masa SMP itu pertama kali aku baru tahu ada beasiswa tuh baru tahu pas SMP gitu. Jadi dari tamat SD itu ada ikut lomba cerdas cermat gitu. Ikut lomba cerdas cermat, alhamdulillah dapat juara. Rupanya dari juara tersebut dapat kayak free ticket gitu. Free ticketnya itu golden ticket lah kita bilang. Kalau kayak Indonesia ada golden ticket, dapat golden ticket, kita bisa masuk ke sekolah tersebut yang ngadain lombanya secara gratis. Kemudian dia bakal free SPP gitu sampai tamat gitu. Dari situ aku tahu rupanya ada hal-hal kayak gini yang bisa mendukung kita gitu. Kita nggak perlu keluarin uang, kita nggak perlu keluarin kita bilang kayak akomodasi lain, kita dibiayai gitu. Dari hal tersebut SMA ada juga nilai beasiswa, cuma memang belum rezeki yang didapatkan. Namun alhamdulillahnya lanjut di masa kuliah. Pertama itu ada coba ngelihat salah satu beasiswa itu beasiswa Kadar 54. Itu di awal coba peruntungan lah, baru pertama kali coba beasiswa yang di masa kuliah, coba ikut gitu, berbekal dari pengalaman-pengalaman tadi. Kayak tadi yang dibilang dari organisasi supaya bisa dapat public speaking, bisa dapat masalah komunikasi, bisa dapat terkait dengan pengetahuan luas. Jadi dari situlah aku bisa berangkat, akhirnya aku daftar beasiswa, ada ilmu-ilmu yang aku dapat di organisasi, dilanjutin dengan yang di kuliah, didampingi gitu kita barengin, makanya alhamdulillah bisa lolos di beasiswa KSE. Alhamdulillah dengan banyak ikut kayak gitu, akhirnya coba ikut tes lagi gitu. Setelah selesai masa KSE, coba ada beasiswa jarum di semester 4. Coba tes lagi dan alhamdulillah dari berbagai tesnya bisa lolos gitu. Banyak benefit yang bisa didapat. Kita datang pelatihan ke sana, itu tiket pulang pergi dibiayain, hotel dikasih, makan full diakomodasi. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan prestasinya juga, kita bisa ikut essay contest, ada community empowerment-nya juga. Dari situlah kita bisa tahu bahwasanya ketika kita punya effort, ketika kita mau untuk inisiatif lebih, kita tuh bakal didukung sebenarnya. Banyak program-program di luar sana tuh yang bisa membiayai kita, yang bisa membantu ekonomi kita gitu. Asalkan kita mau, yang penting mau aja dulu satu mau aja. Harus Mau baru kita coba cari cara untuk lewat gitu. Ya benar banget bang. Ya seperti kita tahu ya kalau misalnya beasiswa ini menunjang kita selama berkuliah ya. Iya betul. Dan pastinya ya UUD ya kan. Ujung-ujungnya Tapi kalau untuk Bang Rama nih, boleh nggak Bang dibagi pengalamannya Abang seputar bagaimana Abang mendapatkan beasiswa, Abang mendapatkan prestasi-prestasi yang menunjang Abang selama kuliah di pertambangan nih Bang. Oke, makasih dari Bang Reja. Jadi sepakat sama kata Bang Anin tadi, ketika kita berani ngambil satu pilihan, harus ada kita siap mengorbankan sesuatu. Yang dikorbankan itu apa? Waktu luang kita. Jadi waktu kita kadang untuk login ML, main sama kawan, kan. Akhirnya harus kita korbankan demi apa? Demi tujuan yang mau kita capai. Jadi alhamdulillah juga dulu pas SMA terpilih jadi salah satu duta bahasa pelajar untuk wilayah Sumatera Utara. Jadi masuk bergabung dari bahasa, jadi keluarga di sana, akhirnya banyak belajar kan di sana. Ketika teman-teman lain itu banyak main, akhirnya kita harus banyak belajar tentang bahasa, gimana cara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah jadi terus alhamdulillah kuliah lanjut di WSK, ambil di jurusan teknik pertambangan, dan alhamdulillah juga di tahun pertama di semester 2 ikut jadi salah satu perwakilan ikut lomba Student Paper Contest yang diadakan oleh Perhapi, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Nah jadi kan gini sebenarnya Bang Reja, kita tahu kan semua yang ditakdirkan sama Allah itu pasti yang terbaik gitu. Benar, setuju. Jadi selalu megang, saya tuh gini Bang Reja, ketika Tuhan ngasih kamu yang terbaik, kita harus ngasih yang terbaik juga. Iya betul. Dengar sobat-sobat abu-abu ya, kata-kata quotes di episode pertama kita udah ada nih. Apa tadi coba lo Bang? Ketika Tuhan memberikan kamu yang terbaik, kamu juga harus memberikan yang terbaik. Nah, dengar tuh, diencamkan, dicatat di buku diarinya, wajib. Iya betul. Benar ya. Lanjut Bang. Oke, jadi Bang, ketika kita udah ridho, ikhlas dengan apa yang ditakdirkan untuk kita kan kita jalani semaksimal mungkin. Akhirnya semua itu pasti bakal jadi benefit untuk kita Bang. Nah, jadi banyak manfaat yang kita dapat, dan
terkait tadi beasiswa kan, alhamdulillah Bang Hanin jadi beasiswa Jarum. Nah, tapi untuk yang sobat abu-abu ketahui juga, beasiswa itu bukan cuma kayak sekedar yang 1 tahun gitu, tapi ada juga beasiswa yang dia modelnya pelatihan, pembinaan gitu kan. Ujung-ujung abu dia aja ya Bang. Banyak soft skill yang bisa kita kembangin. Iya, betul. Jadi alhamdulillah juga terkait itu tahun lalu dapat beasiswa kepelatihan kepemimpinan nih Bang Reja dari pemimpin ID yang kerjasama sama Indika Foundation. Nah jadi itu pelatihannya itu selama 2 bulan, tapi dia melalui Zoom gitu Bang, daring. Nah jadi setelah 2 bulan itu kan ada nih batch selanjutnya untuk pelatihannya. Nah dari yang batch sebelumnya itu dipilih nih beberapa orang yang untuk jadi fasilitator di pelatihan selanjutnya, dan alhamdulillah saya terpilih lagi jadi fasilitator di pelatihan selanjutnya. Nah jadi ketika kita memang udah jalani sesuatu tuh kan maksimal, totalitas, karena memang orang bakal melihat kita tuh dari seberapa besar usaha yang kita lakuin untuk hal tersebut, gitu kira-kira. Bener banget Bang. Nggak salah kan, kita undang 2 narasumber kali ini, kita udah dibantai habis nih sama pengalaman mereka, dan tentunya track record yang abang-abang ini udah menunjang nih. Kalau misalnya lulus tambang udah nampak nih mau kemana ya kan. Semoga kita sama. Doain juga, semoga saya juga bareng-bareng gitu ya, walaupun saya masih ada banyak kurangnya ya. Tapi sobat abu-abu, kita semuanya harus bisa manage diri kita sendiri ya. Kalau mau jadi orang ini ya buang waktu luangnya untuk belajar, organisasi. Nggak ada yang semuanya tuh enak terus. Jadi kita harus mengorbankan apa yang menurut kita itu menjadi hal kesenangan kita ya, benar banget. Oke, jadi gimana nih kreatif? Mana kreatif nih? Kreatif. Tolong dong. Kita ngomong terus. Bang dibanti Bang. Terus ya. Lanjut lagi berarti. Duet dan terus ini seharusnya. Jadi buat abang-abang semuanya nih, track record tuh kan pasti menunjang lah Bang ya. Iya betul. Ya abang-abang tadi udah jelasin panjang lebar nih mengenai track record abang-abang. Mungkin bisa nih Bang, cara biar track recordnya tuh makin lama tetap konsisten nih Bang, jangan pindah-pindah ya kan. Kayak misalnya nih abang kemarin dapat beasiswa ya, abang lulus nih, besok nanti udah masuk semester berapa gitu, udah capek sama kuliah kan. Jadi gimana nih Bang? Boleh dong kasih semangat, tips, motivasi kecil-kecil lah buat sobat-sobat abu-abu di rumah yang selalu menantikan episode-episode dari podcast Abu-Abu Berkata, Pak. Enggak mah? Duluan. Oke. Izin Bang ya. Jadi Bang Reza kan, pertanyaan terkait dengan gimana sih cara biar kita konsisten, cara kita mempertahankan nih dari awal ke tengah kemudian ke akhir dan terus berlanjut mempertahankan apa yang udah kita bangun dari awal gitu. Nah, jadi ketika kita mulai, tadi yang masalah tadi, kita ada tujuan, kita ada mindset. Ketika kita memulai, kemudian kita menjalankan, kita ada dapat nih. Habis itu kita mempertahankan, kita harus pertahankan. Karena kan biasa tuh ada kata-kata tuh lebih sulit mempertahankan daripada mendapatkan, gitu kan? Ya kan? Lebih sulit mempertahankan daripada mendapatkan. Oke, dan dua ya. Kita hari ini dicatat ya sobat abu-abu. Kita bakal lakukan mungkin ada giveaway ya. Dari mana kreatif? Yang nyatat boleh. Nanti kita bakal akumulasikan semuanya. Akumulasikan tuh Pak ya, siapa yang jawab ya? Siapa yang bisa jawab, kita bakal dapat giveaway kecil-kecilan lah ya. Oke, lanjut Bang. Jadi ketika kita berbicara mempertahankan, kita tuh kan misal nih, ada kondisi-kondisi di mana kita kadang struggling, kadang kita tuh merasa nge-stuck, merasa jenuh, itu pasti terasa kita. Apalagi kita dihadapkan untuk menghilangkan hal yang kita senangi tadi. Apa yang kita korbanin tadi, kita udah ngehilangin hal-hal yang kita senang. Kayak tadi apa mungkin sering main ML, ya gue dulu sering main ML sampai ikut turnamen gitu kan. Terus setelah itu di SMA udah jarang main ML karena aku udah balikin tujuan aku udah riset kembali gitu, apa yang pengen aku kejar gitu. Jadi ketika memang kita jenuh, kita ada masa-masa struggling, kita ada kondisi-kondisi memang merasa capek gitu, nggak masalah, kita istirahat sebentar. Istirahat, kita coba cari kondisi untuk titik tenang, kita coba luangin dulu waktu sebentar untuk kita bisa ngehilangin jenuh di otak kita, jenuh di kepala kita, capekan yang kita punya gitu. Jadi ketika kita udah punya hal-hal tersebut, kita coba sediain waktu untuk diri kita sendiri gitu, untuk coba kita merenung kembali, kita coba hilangin segala beban pikiran. Jadi kondisinya tuh ketika kita ada masalah-masalah kayak gitu tuh, kita coba kosongin pikirannya tuh untuk terkait hal tersebut itu. Kita fokus untuk diri kita, gimana cara biar kita bisa balikin energi kita. Mungkin ada orang yang istirahatnya tuh mungkin dia dengan rebahan, atau mungkin dengan istirahat dengan betul-betul tidur. Mungkin ada orang yang istirahatnya dengan mungkin dia berolahraga.
kemudian ada yang istirahatnya mungkin dengan jalan-jalan dan sebagainya. Mungkin kita perlu sediain waktu-waktu untuk nge-break nih. Ya. Kegiatan-kegiatan yang udah kita lakuin supaya kita nggak merasa bingung. Nah itu perlu. Apalagi kita ada kalau ada hubungan-hubungan gitu kan ada masa-masa orang bilang break, bosan dan sebagainya. Makanya itu kan perlu lah sebenarnya kita tuh kasih jarak, kasih kondisi supaya nggak ada break, nggak ada refresh gitu. Refreshnya ada supaya nggak terjadi kejenuhan. Berarti kayak hubungan juga. Kayak hubungan juga gitu. Jadi Kita perlu kasih masa jeda dikit. Kasih masa jeda, kita coba lakuin hal-hal yang kita senangi kembali gitu. Memang sebenarnya kita bisa juga dari kegiatan-kegiatan itu menjadi hal yang senang bagi kita. Makanya itu sebenarnya ketika kita melaksanakan atau kita lakuin kegiatan itu dengan senang, capek itu sebenarnya bisa hilang. Cuman kayak tadi, mungkin ada kawan-kawan kita yang mungkin awalnya masih berat, kemudian ngejalaninya berat, ya cara biar nggak berat, kasih waktu jenuh, kasih waktu jeda sedikit untuk bisa hilangin kejenuhan tersebut, kayak gitu. Jadi konsisten, habis itu jangan lupa, target kita di awal apa? Kita udah start, kita udah sampai posisi segini, masa kita mau berhenti, mau lanjut lagi, mau konsisten, nah itu dia. Jadi masa-masa itu pasti ada, gimana cara kita survive itu, ya kita harus betul-betul ya kasih masa jeda break, dan juga lihat resolusi kita sebelumnya, target kita apa, kita lihat kembali gitu. Itu sih kalau dari aku. mungkin dari Bang Rama. Oke. Jadi terkait ini ada tuh dia tuh kayak anget-anget teh ayam. Anget teh ayam. Bahasa anak budaya gitu Bang. Benar. Oke. Jadi kan sebenarnya dalam menjaga ritme kita itu supaya stabil ya. Sebenarnya yang kita perlukan tuh support system. Support system. Nah, Abang Reza ada support system? Coba nih support system Reza nih. Ada Abang Reza. Gak tahu Bang. Gak tahu bilang kan. Mungkin dari sobat abu-abu ada yang mau jadi super system Bang. Mana tahu kan. Jualan ya. Oke. Apa kreatif Bang. Oke. Lanjut Bang. Jadi sebenarnya support system itu kan orang kan banyak mikir kan mungkin pacar gitu ya. Ya, benar. Cewek gitu ya. Istri ya. Masih kuliah Bang. Oh, masih kuliah ya. Jauh. Oh belum ya belum. Tapi kan Bang Reja kan, jadi sebenarnya sobat abu-abu tuh support system terbaik itu diri kita sendiri. Iya betul. Bang Reja. Ya kan, karena yang paling tahu diri kita ya cuman kita gitu ya kan. Karena orang lain kan cuman lihat luarnya aja, lihat senangnya aja ya kan. Atau dia kita sesak napas, nggak bisa tidur ya. Betul. Nangis ya. Orang lihatnya, oh kita udah jalan-jalan ke sini, udah dapat ini, dapat ini, dapat itu, tapi nggak tahu perjuangan kita di baliknya gitu loh. Jadi itu dia Bang Reja. Memang kita harus munculin support system diri kita sendiri gitu. Ya, benar, Bang. Kita harus bisa nyemangatin diri kita sendiri saat kita mau rapuh gitu. Betul. Karena kita nggak bisa bergantung sama orang lain. Iya, betul. Bang Reja, Sepakat. kan? Sepakat. Karena kalau ketika kita bergantung sama orang lain terus orangnya itu hilang, jatuh kita. Selesai. Hilang semua mimpi-mimpi, hilang semua ambisi, hilang semua semangat kita yang udah kita bangun dari awal. Jadi memang semua itu memang harus dari diri kita bangun support system kita. Akhirnya dengan hal tersebut kita bisa konsisten, tetap stabil untuk capai apa yang kita mau. Iya, sepakat. Wah, relate banget ya. Ada apa nih? Gak ada. Maksudnya kayaknya ya bilangnya relate buat kita para kaum milenial ya, para Gen Z ya. Gen Z. Di pertengahan lah kita. Pasti bergantung sama satu orang itu berat. Ya kan? Jadi Betul. kayak misalnya kita udah ngatur nih niat kita kayak gini. Terus tiba-tiba gara-gara si kawan nih Selesai gitu ya? Selesai. Oke. Mungkin Bang ya intinya jangan bergantung lah sama orang. Benar. Mungkin ya kita mungkin di luar ini kita bakal ngomong-ngomong lagi ya lebih lanjut sama abang-abang. Ya mungkin kita jeda sedikit sambil minum-minum air putih nih. Air putih. Air putih nih ya. Oke Bang, kita udah talking di belakang kamera ya. Jadi banyak juga ya udah kita sharing sama abang. Dan mungkin kita udah di pengunjung acaranya nih. Mungkin dari para kreatif juga udah pada bosen dengan yang kita ngomong dari tadi ya. Mungkin nih Bang, kemarin kita ada buka tuh di HFDP di story-nya kita ada pertanyaan Q&A lah dari sobat-sobat abu-abu yang mau bertanya seputar kepada kedua narasumber kita.
Mungkin buat teman-teman sobat abu-abu semuanya yang mau atau mau bertanya-tanya nih kepada next narasumber kita, mungkin di episode-episode selanjutnya, boleh nanti mengisilah Q&A yang udah disediakan di halaman story IG HNTP. Mungkin Bang, ini banyak kali ya Bang yang nanya ke kita. Bingung. Mungkin saya acak aja dulu ya. Oke Bang, satu Bang. Ini dari 4KBRF. Oh, Akbar. Oke. Mungkin pertanyaannya dikhususkan untuk Bang Rama ya. Bang, gimana sih cara biar kita bisa tetap semangat dalam belajar? Mungkin nanti bisa dilanjutkan sama Bang Hani untuk menanggapi ya. Mungkin dari Bang Rama gimana nih Bang? Cara kepada kita para sobat-sobat abu-abu ini untuk bisa belajarnya tuh terus semangat Bang. Gimana Bang? Coba jelasin, kasih tips and trick ya Bang. Kasih tips and trick ya Bang. Oke, jadi apa tadi 4 Akbar ya? Oh, Akbar ya. Oke, sangat ini ya Bang. Asik namanya. Asik ya. Oke, jadi mungkin untuk Akbar dan sobat abu-abu yang lain kan, gimana sih cara supaya kita semangat dalam belajar gitu kan. Jadi kembali nih Reja ke pembahasan kita yang pertama tadi, ketika kita melakukan sesuatu tuh kita tahu dulu tujuan kita, ya kan? Kita tahu tujuan, jadi kita tahu sebenarnya kita mau ngapain di situ. Jadi ketika kita semangat nih, mau semangat kuliah, kita harus tahu dulu kita kuliah untuk apa, kita mau jadi apa gitu Bang Reja. Dan satu lagi yang paling penting tuh Bang Reja, yang harus kita pikirkan itu supaya kita tetap semangat kuliah ini, apa yang buat kita bisa kuliah. Siapa Bang Reja kira-kira? Orang tua dong. Siapa lagi? Nah, jadi ketika kita kuliah, meskipun kita capek-capeknya kuliah nih, tapi kita ingat ada yang lebih capek lagi dari kita. Yang capek itu mungkin nggak tergambarkan ke kita kan, nggak pernah dia bilang capek ke kita, tapi apapun itu pasti diusahakan untuk kita supaya bisa lancar kuliah. Betul. Semua pendidikan yang tercapai lancar, enak lah kita bikin enak tapi kadang kita baru kena tugas kuliah dikit, aduh udah kayak sengsara kali ini kayak udah mau berakhir rasanya ini. Rasa orang paling sengsara di dunia ini. Jadi itu sih untuk Akbar dan teman-teman yang lain. Mungkin kalau dari kamu sendiri, cara supaya kita semangat itu tahu tujuan kita, alasan kita, dan harus bisa bangun support system untuk diri kita sendiri. Wah, banget ya. Tentunya ya harus ada acuan kita lah Bang ya. Biar bisa itu ya. Jadi gimana Bro Akbar? Menjawab Pasti ini sangat menjawab ya. Jadi buat teman-teman sahabat abu-abu semuanya, boleh nih didengar apa yang udah dibilang sama Bro Ramadan. Bang Ramadan ya, Bang Ramadan. Mungkin gimana nih Bang tanggapan Bang Hanil mengenai pertanyaan ini Bang? Kalau dari aku sendiri buat Bro Akbar. Sobat kita nih. Sobat kita, sobat abu-abu kita. Ketika kita pengen lebih semangat untuk belajar, yang pertama asikin, kita mesti belajar. Asikin belajarnya tuh. Asikin belajarnya jangan dalam keadaan terpaksa, jangan dalam keadaan betul-betul tertekan dan sebagainya. Jadi asikin belajarnya. Cari posisi yang enak, cari posisi ketika kita nyaman di mana belajar. Itu juga salah satu hal yang mempengaruhi gitu. Misalnya kita mau belajar di tempat-tempat yang ribut, yang sebagainya kita bilang tempatnya kurang nyaman, ya nggak enak, itu kan bakal mempengaruhi juga. Jadi gimana cara kita membuat dulu pertama posisi yang nyaman, kemudian kita asikin belajarnya. Dan yang penting kita betul-betul mau memahami, karena ketika mau memahami, kita mau mengetahui hal tersebut, kita bakal asik sendiri untuk pelajaran tersebut gitu. Nggak terasa tertekan, nggak terasa bosan karena kita tertekan untuk belajarnya. Jadi balikin enjoy. Berarti kita tuh harus nyaman Bang ya? Nyaman. Dalam melakukan sesuatu tuh harus nyaman. Baru kita eksekusi. Sama juga Kak dalam terjebak di zona nyaman. Jangan terjebak di zona. Benar Bang. Oke, pertanyaan satu udah kita lewati, mungkin kita scroll lagi ya Bang. Ini nih satu nih bagus nih dari
Torik Farhan. Torik Farhan, sahabat abu kita, mau nanya nih sama abang, sebagai seorang Gen Z, bagaimana cara kita memilih organisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman? Oh, kira-kira gimana tuh bang? Organisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, atau mungkin lebih tepatnya organisasi yang sesuai sama Gen Z-nya sendiri nih bang. Mungkin setiap gen tuh mungkin ada beda-beda. Mungkin gimana nih? Tadi kan udah dimulai sama Bang Rahman ya. Gantian. Kita dari Bang Hadin dulu. Oke, terima kasih pertanyaannya buat saudara Torik. Terkait pertanyaannya, gimana sih ketika kita Gen Z, kita ingin mendapatkan atau kita ingin mencari, bagaimana kita memilah, bagaimana kita untuk bergabung dengan organisasi-organisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama itu balik lagi, perkembangan zaman memang menyesuaikan juga itu. Perkembangan zaman ada, perubahan itu ada, tapi kita menyesuaikan juga dengan perkembangan tersebut. Karena terkadang memang perkembangannya itu berubah-berubah, tapi kita menyesuaikan kebutuhan kita juga. Karena di organisasi itu banyak tujuan berbeda-beda. Ada yang misal organisasi khusus untuk pengabdian, ada yang organisasi dia untuk pendidikan, ada yang organisasi dia kayak komunitas-komunitas dengan hobi tertentu kayak gitu. Ada organisasi kayak kegiatan-kegiatan volunteer, organisasi-organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang fokus di event organizer gitu. Jadi balik lagi kebutuhan kita mau yang kayak mana. Tapi kalau secara umum kita Gen Z nih, kita Gen Z, kemudian kayak kita nih anak-anak tambang, sobat-sobat abu-abu nih yang anak-anak tambang juga khusus umumnya, kita kan perlu yang pertama tuh mental, yang kedua tuh perlu namanya public speaking, dan yang ketiga tuh perlu namanya komunikasi, karena kita bakal bekerja sama dengan kondisi-kondisi yang sekarang kita bilang pekerjaan apapun itu pasti nggak lepas dari yang namanya kerjasama, komunikasi. Komunikasi itu paling penting. Rugi kita jago, kita pintar, tapi kita nggak bisa sampaikan apa yang kita sampaikan. Kan sama aja nihil ya kan? Nah jadi ketika kita pengen mencari organisasi, kita lihat dulu tujuan organisasi tersebut kemana, dia pengen kita dapatin output dari organisasi itu apa. Kita sesuaikan dulu korelasi dengan kebutuhan kita dan organisasi tersebut. Kemudian baru kita cari organisasi-organisasi yang cocok. Tapi kalau secara umum kebutuhan kita sekarang lebih ke komunikasi dan public speaking ya kan. Jadi kita bisa ngambil kayak kegiatan-kegiatan atau organisasi yang hubungannya tuh lebih ke manajemen konflik, yang dia tuh kerjasama, yang dia tuh sama-sama memang komunikasi dan kita bilang kerjasama kita tuh lebih kuat di situ. Itu biasanya organisasi-organisasi yang memang sifatnya itu lebih kayak pengabdian, komunitas, kegiatan-kegiatan volunteer gitu. Itu dia. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir kita kali ini. Langsung aja nih bang, dari bro Hihahahue. Susah juga namanya. Ya, susah namanya bang. Hihahue. Wis makan hau-hau. Ya, biasa tuh Gen Z rata-rata random. Random namanya. Oke, pertanyaannya nih bang, kayaknya ini untuk bang Anin nih. Oke, Bang. Nin, apa kabar Nin? Alhamdulillah baik. Gimana perkembangan kalian berdua? Berdua. Sorry. Nin, Coba tuh. Amni apa kabar Nin? Kira aku Gimana tadi perkembangan kalian berdua? Maksudnya perkembangan. perkembangan kalian berdua? Aku tahu. Maksudnya ini. Oke, mungkin. Kita tuh kalau di teknik pertambangan tuh apalagi di prodi lah atau kita bilang angkatan itu ada namanya komting. Jadi ada namanya komisaris angkatan dan juga wakil komisaris angkatan. Kebetulan saudara Amni yang ditanyakan oleh Bro Hiahoen, dia adalah komting di angkatan kami dan aku adalah wakil. Jadi mungkin yang dipertanyakan itu adalah kayak mana chemistry ataupun komunikasi yang berjalan di antara komting dan non-komting. Apalagi kita tahu sekarang udah semester 6 dan itu perjalanan dari semester 1 yang kita bilang banyak hiruk pikuk, banyak suka dan duka lah. Jadi ada naik turunnya gitu. Sebagai pemimpin angkatan yang pasti kita bersama dengan teman-teman dari angkatan, kita pasti ada namanya naik dan turun gitu. Mungkin itulah komunikasi yang ditanyakan. Dan alhamdulillah baik-baik aja kok Brayawen dan alhamdulillah masih aman. Oh iya, pastinya aman. Saya bingung bang, maksudnya perkembangan. Ambigu ya? Ambigu. Iya, ini mungkin Seperti ada kepada sesuatu ya. sobat Hayawen Perlu memperbaiki diksi ya. Diksinya diubah sedikit ya. Diubah sedikit. Jadi sobat-sobat yang lain Takut juga salah nih konsep bikin- ya, jadi salah konsep. Jadinya kan berita hangat kayak gini jadi Berita bahaya kan gitu. Jangan sampai ya. Oke lah bang, Masuk lambe. mungkin makasih udah menjawab pertanyaan-pertanyaannya dan mungkin untuk sobat-sobat abu-abu yang lainnya yang udah mengirimkan pertanyaan, mohon maaf sekali lagi mengingat durasi dari kreatif dah ya. Ini kreatif minta terus nih dipersingkat waktunya. Terlalu lama kami ngomong soalnya. Jadi ya mungkin untuk next episode-episodenya kita bakal banyakin lagi pertanyaan-pertanyaannya dan juga kita bakal lebih mengundang
narasumber yang lebih ini ya. Dan sebelumnya makasih nih buat Siap. abang-abang kita nih yang udah meluangkan waktunya untuk dapat bercerita lah, talking sedikit Talking. kepada sobat-sobat abu-abu lainnya di rumah. Mungkin kedepannya bang, mungkin kakak-kakaknya nih, ini kan abang-abangnya Iya. udah ada nih ya. Oh, Kita tunggu kenapa harus kakak-kakaknya? kakak-kakaknya untuk bisa berjoin di Berjoin. acara podcast abu-abu ini. Baiklah, mungkin makasih sekali lagi Siap. buat abang-abang, Siap. sukses Juga. terus, semoga kita dapat menuju cita-cita kita sama-sama dan Amin. ya mungkin itu saja dari saya dan dari kami selaku tim dari suksesnya pembuatan Kreatif podcast. ya, tim kreatif. Produser semuanya, sutradara, makasih semuanya bang. Jadi ya mungkin itu saja, sampai jumpa di di episode selanjutnya. Mungkin itu saja dari kami. Akhirul kalam, see you di next video. Terima kasih.